Bapa di sorga, kasih-Mu di dalam Yesus tidak terbatas. Dan sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan. Karena kami menjalani hidup kami tahun demi tahun, hari lepas hari, karena cinta kasih daripada Tuhan sendiri. Bapa, kami akan mendengarkan sedikit firman Tuhan yang akan menjadi landasan hidup kami untuk tahun yang baru di depan kami 2026. Untuk berita Natal, sukacita Natal. Kami ingin mendengarkan sabda Tuhan. Kiranya Allah Roh Kudus yang mengilhamkan kitab suci ini memberikan kami pengertian, kejelasan, pesan yang sederhana untuk kami hidupi. Kami menyambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Shalom Lifters. Selamat siang untuk kita sekalian. Saudara, mari kita membaca satu bagian firman Tuhan yang akan melandasi diskusi bahkan sharing firman Tuhan pada pagi hari ini, siang hari ini. Mari kita membaca secara bergantian, teksnya ada di depan. Tetapi kalau Bapak Ibu ingin membuka Alkitab sendiri, memberikan tanda, mengakses di handphone masing-masing, di Lukas 1 ayat 46 sampai 55. Saya akan baca ayat 46, Ibu Bapak sekalian ayat 47, dan bergantian selanjutnya ya. Nyanyian pujian Maria. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan. Kurang kompak Lifters, kita mulai ya. Jiwaku memuliakan Tuhan. Sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia menolong Israel, hamba-Nya, karena Ia mengingat rahmat-Nya. Lifters yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, rasa aman itu kadangkala diidentikan dengan soal kendali. Kalau saudara bisa mengendalikan sesuatu, maka saudara kadangkala jiwanya rasa tenang, rasa aman. Maka kendali itu dieksplorasi atau disusun dengan sedemikian rupa, maka kata cermat harus ada di sana. Beberapa orang katakan catatan yang buruk lebih baik daripada ingatan yang baik, maka mereka suling mencatat. Ada banyak aplikasi sekarang untuk mencatat, memplanningkan sesuatu. Makin panjang diplanningkan, makin detail dituliskan, maka saudara dan saya akan merasa aman. Kenapa? Karena saudara dan saya punya satu kebutuhan untuk mengendalikan. Tapi kenyataannya saudara, kadangkala rencana bisa berantakan. Secermat apapun, sedetail apapun orang, kadangkala ada yang miss, ada yang kelewatan aja. Dan pada waktu itu terjadi, saudara dan saya akan merasa gelisah, merasa panik, turbulensi, kayak pesawat begitu. Karena sesuatu itu tidak bisa dikendalikan. Rasanya tidak bisa dikuasai situasi seperti itu. Izinkan saya bertanya kepada saudara, dalam hidup ini lebih banyak yang bisa dikendalikan atau lebih banyak yang turbulensi? Saudara merencanakan pernikahan, kadangkala bisa ada situasi yang menginterupsi. Saudara kuliah sesuatu dan berharap setelah lulus kuliah, saudara mungkin bisa kerja di sini, melamar di sana, dan seterusnya. Pelayanan juga demikian, saudara. Kita merancangkan sesuatu, membuat program yang sedemikian baik,
membuat ibadah yang sedemikian perfect, tetapi impact-nya, feedback-nya kadang-kala tidak begitu. Saudara yang baru bangun bisnis, anak-anak muda, entrepreneurs muda, saudara invest banyak, katanya orang kalau bisnis pertama bakar uang banyak, begitu kan? Invest banyak, buka kafe, buka coffee shop, tapi kenyataannya gak ada juga yang datang. Saudara dan saya menjadi panik, saudara dan saya menjadi gelisah kenapa hal itu bisa terjadi. Sebenarnya dalam kebijaksanaan umum seperti yang dituliskan oleh seorang yang namanya Morgan Housel, bukunya masih banyak di Gramedia. Dia nulis satu buku yang sangat keren banget, judulnya Psychology of Money. Dan ini buku yang juga diterjemahkan dan cukup baik. Housel katakan demikian, karena dalam hidup itu ada resiko, saudara. Dan resiko itu adalah sesuatu yang saudara bisa bayangkan ketika saudara merencanakan sesuatu. Ketika saudara memprediksi sesuatu, saudara bisa mengimajinasikan kemungkinan besar bisa begini dan bisa begitu. Saudara dan saya bisa memetakan itu, tetapi kenyataannya resiko adalah sesuatu yang saudara dan saya tidak lihat. Oh saudara, ternyata kita nggak bisa lihat semuanya, kita nggak bisa maha tahu, saudara. Soal hidup, soal berkeluarga, soal pelayanan, soal studi, soal pekerjaan, sama aja. Saudara lihat sesuatu tetapi tidak semuanya lengkap. Dan ketika sesuatu yang tidak saudara lihat, yang katanya Housel itu adalah resiko, saudara jadi panik. Saudara jadi gelisah. Housel cerita, suatu saat NASA itu melakukan eksperimen. Eksperimen tahun itu jangan dibayangkan zaman sekarang ya. Tahun 41 orang lagi gencar-gencarnya, kalau bisa bagaimana kita mengukur manusia itu bisa terbang setinggi apa. Dan tahun 41 itu mereka lakukan uji coba, mereka punya balon udara yang besar, lalu balon udara itu naik pada ketinggian yang paling tinggi yang dicapai oleh manusia pada masa itu. Dan pencapaian itu sampai di pada ketinggian 1113.720 kaki. Sudah pada lapisan-lapisan yang paling tinggi yang dimana oksigennya juga paling sedikit di atas dekat atmosfer itu. Dan mereka berhasil, oh ini nggak bisa naik lagi. Akhirnya mereka turun. Waktu turun, dua pilot ini diterbangkan dengan parasut begitu turun. Dan ditaruh targetnya di lautan Meksiko. Turun, selamat sampai di lautan Meksiko. Lalu helikopter datang, turunkan tangga penyelamat, dan mereka naik melalui tangga itu. Seorang pilot namanya Victor Prater, kepleset dia. Waktu dia naik, dia kepleset, jatuh, dan fatalnya, pada waktu turun dari angkasa ketinggian yang tinggi itu, karena saking pengapnya, dia melepas ini, kaca yang penutup untuk muka dia itu. Jadi pada waktu dia jatuh dari helikopter dari tangga itu, dan nyebur ke laut, air laut itu langsung masuk ke dalam bajunya yang sedemikian berat, tenggelam dia di bawah, Navy SEAL cepat-cepat datang untuk menolong, tapi ternyata orang ini sudah meninggal. Saudara, percobaan ini dilakukan dengan sangat cermat. Diprediksi resikonya sedemikian rupa. Tetapi siapa yang menyangka terplesetnya seorang pilot di luar perkiraan dan kendali. Saudara, kita harus jujur, harus terbuka. Bahwa memang kita nggak bisa mengendalikan segala sesuatu. Amin nggak? Kita mampu memprediksi tapi kita nggak mampu mengendalikan. Dan saya punya pertanyaan berikutnya yang saudara harus jawab. Dalam budaya Jawa ada istilah namanya nerimo. Nerimo itu apa ya? Terima dengan lapang dada. Tampaknya kebudayaan-kebudayaan lain sudah mengantisipasi sifat dari hidup yang memang tidak bisa diprediksi. Sehingga orang Jawa itu selalu kadangkala kalau situasinya kacau, situasinya berantakan, kadangkala orang Jawa mudah sekali untuk tabah. Mudah sekali untuk nerimo situasi yang tidak terkendali. Tetapi saudara, pengetahuan bahwa segala sesuatu tidak terkendali itu nggak cukup. Kenapa? Karena saudara tahu ini tidak terkendali, bahwa keluarga tidak bisa diprediksi, bahwa pekerjaan, investasi tidak bisa digenggam. Tidak cukup saudara. Kenapa? Karena situasinya tetap buruk. Resikonya tetap datang.
Yang namanya rugi dalam bisnis ya tetap ada. Oleh sebab itu pertanyaan kedua harus dijawab, saudara. Saudara yakin sesuatu tidak terkendali dan tidak terprediksi? Pertanyaan kedua, kepada siapa saudara lepaskan kendali itu? Situasi kan tetap harus dikendalikan, bukan? Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara belajar dari seorang tokoh namanya Maria. Ini luar biasa banget, seorang perempuan muda. Bayangkan situasinya itu kacau balau dalam kondisi dia seperti itu. Tiba-tiba hamil di luar nikah. Mengandung. Mana suaminya? Bayangkan Maria itu situasinya itu rentan banget. Hamil aja sudah membutuhkan adaptasi diri begitu ya. Sekarang saudara lihat sanksi sosial siap-siap untuk dia. Resiko keluarga juga ada. Kondisi yang dialami Maria adalah kondisi di mana dia tidak berdaya. Dia tidak punya kontrol terhadap situasi itu. Tetapi saudara lihat, seorang penafsir katakan demikian. Bagaimana mungkin seorang Maria dalam kondisi seperti itu masih bisa bernyanyi? Oh saudara, dia masih bisa bernyanyi dalam kondisi yang sedemikian tidak terkendali. Dalam Lukas pasal 1 ayat 38, Maria pernah memberikan respon demikian. Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Ternyata Maria ini punya satu skill, kalau kita ngomong itu sebuah skill mengendalikan situasi, di mana dia itu tahu benar bahwa dia itu hambanya Tuhan, dan Tuhan sedang melakukan sesuatu dalam hidupnya. Dia nggak mengerti, dia nggak tahu situasi sedemikian kacau, dan bagaimana konsekuensi dari situasi itu juga dia tidak bisa prediksi. Tetapi dalam kondisi itu satu respon dia simpel sekali. Saya ini hamba Tuhan. Kalau saya hambanya Tuhan, Tuhan mau lakukan apapun, saya tetap percaya sama dia. Saudara, dari sini kita melihat sebenarnya Maria ini lihat apa sih? Nah, saudara akan temukan di dalam pujian dia. Dia katakan demikian. Jiwaku memuliakan Tuhan, memuji Tuhan. Hatiku bergembira, tetap sukacita walaupun situasi tidak terkendali. Karena apa? Sebab? Jawabnya apa? Karena ia telah memperhatikan kehinaan hambanya. Saudara, ternyata Maria itu punya satu konsep teologis yang sangat clear banget. Dia paham bahwa Allah itu adalah Allah yang penuh rahmat. Apa artinya rahmat? Mungkin tidak familiar di kalangan Kristen karena lebih familiar di kalangan saudara-saudari kita yang Muslim. Tetapi rahmat itu adalah belas kasihan, cinta kasih Tuhan, pertolongan Tuhan. Maria sangat percaya bahwa Tuhan itu adalah Allah yang penuh dengan rahmat. Dan di dalam kerahmatannya itu, dia memperhatikan orang yang hina, yang rendah, yang miskin, yang lapar, yang sedang menderita. Saudara bayangkan demikian. Sekarang lagi banyak bencana, saudara tahu kan? Saudara baca berita kan? Dan sekarang di Aceh dan Sumatera itu ada banyak bantuan yang pada datang ke sana untuk memberikan bantuan. Saudara bayangkan kenapa orang kasih bantuan padahal itu bukan saudara dia. Agamanya agama yang berbeda dengan dia. Tempatnya juga dia nggak pernah kenal tuh orang di Sumatera. Apa yang mendorong dia? Jawabannya mercy. Belas kasihan yang besar untuk nolong orang yang sedang susah. Betul nggak? Orang dari luar negeri sekarang sudah 20 hari, parah banget penanganannya di sana. Walaupun pemerintah memberikan klarifikasi, tetapi saudara lihat masih banyak hal yang perlu dibereskan. Orang-orang ramai mendesak kalau bisa bantuan luar negeri dibuka supaya orang bisa memberikan bantuan. Ada banyak orang dari luar sana punya mercy, punya belas kasihan, punya rahmat untuk nolong orang yang susah. Nah, saya kasih kata kunci ya. Semua belas kasihan itu dikumpulkan, semua cinta orang itu, kasih orang itu dikumpulkan, dihimpun jadi satu, rahmat Tuhan lebih besar. Allah kita itu Allah yang rahmatnya luar biasa besar. Dan sekarang saudara membayangkan,
Kalau Tuhan mengasihi orang yang tidak cinta Tuhan, orang yang jahat pun dikasih hujan, kasih nafas, kasih penghidupan, kasih sinar matahari, bukan? Betapa Tuhan sangat mengasihi setiap orang yang mencintai Dia. Oleh sebab itu Maria katakan demikian. Saudara lihat ayat itu menarik sekali kan? Dan rahmatnya, kata Maria, turun-temurun atas orang yang apa? Takut akan Dia. Ia menolong Israel, hambanya, karena ia mengingat rahmatnya. Kalau orang yang tidak mengasihi Tuhan, Tuhan masih betul-betul mengasihi dan penuh belas kasihan. Betapa saudara dan saya. Maria punya keyakinan seperti itu, bahwa Tuhan yang penuh rahmat itu tidak serta-merta membiarkan dia bergumul sendiri, menghadapi situasi yang kompleks sendiri, karena dia akan selalu beserta dengan orang yang hina, rendah, dan butuh pertolongan. Saudara, saya nggak tahu situasimu sekarang seperti apa. Tahun ini saya kehilangan mama saya juga. Cepat sekali, kanker pankreas, meninggal di rumah sakit Hermina di Jalan Pasteur. Membayangkan tahun 2025 ngajak mama pergi liburan ke sana ke sini, tapi tiba-tiba selesai. Saudara yang bekerja juga kadangkala situasi turbulensi begitu ya. Ekonomi lagi nggak baik-baik aja. Maka saudara punya harapan tahun 2026, tapi saudara dan saya juga nggak yakin. Maka saya menantang saudara untuk melihat kepada Tuhan yang Maria lihat itu. Tuhan yang penuh rahmat, cinta kasih yang akan memberikan pertolongan bagi orang yang takut akan Dia. Saudara, di sisi lain Alkitab memberikan penegasan yang serius banget. Tuhan itu gak suka orang yang congkak. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang yang apa? Congkak hatinya. Dalam Yakobus 4 ayat 6, ia menentang orang yang congkak tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Sombong, congkak, bahkan dalam Yakobus 4 ayat yang terkenal itu, Yakobus ingatin, hai manusia, hidupmu seperti uap. Engkau dan saya tidak mampu memprediksi segala sesuatu, tidak mampu mengatur, mengontrol hidup sendiri. Saudara, kata congkak itu bukan soal sombong-sombongan ya, tetapi orang yang tidak mau dikendalikan oleh Tuhan. Orang yang merasa bisa menjalani hidup seorang diri, yang merasa sanggup menjalani hidupnya dengan baik, dan dia katakan, udah gue gak butuh Tuhan. Itu orang yang congkak saudara. Dan Tuhan sangat tidak senang dengan orang seperti itu. Ya, cerita tentang congkak-congkak dan sombong ini, saya mau cerita sedikit ya. Ada kisah yang jenaka. Anak sekolah minggu, anak remaja kami pernah cerita begini ya. Saya rasa cerita itu cocok dengan ilustrasi ini ya, dengan teks ini. Biasanya kalau kita itu bicara sombong-sombongan, kadangkala kalau antar negara, biasa di wilayah ASEAN, musuh paling bebuyutan itu kan Malaysia biasanya. Kalau main sepak bola kan begitu ya. Biasanya Malaysia itu selalu kalau ada lawan Malaysia kita semangat banget gitu ya. Jadi ceritanya begini, ini cerita jenaka ya. Ilmuwan Vietnam bilang begini di forum ASEAN. Kami sudah menemukan sebuah penemuan untuk membuat buah anggur sebesar bola kaki. Seluruh peserta ASEAN tepuk tangan. Anggur sebesar bola kaki. Wah, ini bisa memberikan makan kepada banyak orang. Ini bisa membantu banyak orang yang susah, banyak orang yang kelaparan. Wah, hebat banget ilmuwan dari Vietnam ini. Orang Malaysia bilang begini, jangan sombong dulu. Kami di Malaysia juga sudah melakukan penelitian. Kami sudah sanggup membuat pisang sepanjang lapangan sepak bola. Wah, bayangin lapangan sepak bola panjangnya berapa? 100 meter, 110 meter kan? Buat pisang dari ujung sini sampai ujung sana panjang banget. Besar banget begitu.
Orang Vietnam langsung tundukkan kepala, orang Malaysia mulai congkak. Orang Indonesia, biasalah kita kan adu-adu sombong kan kadang-kala sama Malaysia kan. Kami juga punya penelitian. Lu tahu lapangan Gelora Bung Karno di Indonesia? Oh tahu, kami pernah main sepak bola di sana. Kami sudah buat wajan sebesar lapangan kaki Gelora Bung Karno. Orang kaget semua. Kenapa buat wajan segede itu gitu kan? Terus orang ketawa lalu orang Malaysia bilang begini. Untuk apa buat penelitian seperti itu? Habiskan biaya penelitian banyak, tapi kenyataannya tidak bisa dipakai di dalam masyarakat. Lebih bagus seperti kami. Katanya orang Indonesia, jangan sombong dulu. Kamu mau tahu kenapa saya buat wajan sebesar itu? Untuk goreng pisangmu itu, katanya gitu. Jadi sebenarnya saudara, kalau saudara mau sombong-sombongan, kita punya potensi untuk sombong kan? Tetapi dalam kata congkak di dalam terjemahan Alkitab yang saudara baca, kadangkala congkak itu dilekatkan kepada orang yang tidak mau dikendalikan Tuhan. Orang yang sedemikian keras kepala, merasa dirinya hebat, merasa dirinya bisa, dan orang seperti itu Tuhan gak senang. Oleh sebab itu maka pilihan kita sebagai orang yang percaya kepada Allah yang penuh rahmat itu adalah ya berserah. Berserah kepada Tuhan itu adalah sebuah sikap di mana saudara taruh kontrolnya ke dalam tangan Tuhan. Keberanian untuk melepaskan ego kita, kendali kita terhadap hidup ini. Walaupun situasinya tidak terprediksi, tetapi saudara tahu saya berada di dalam tangan Tuhan yang penuh rahmat itu. Dan I surrender God, saya berserah. Saya menyerahkan semuanya kepada Allahku yang Immanuel itu. Allah Immanuel, Immanuel artinya Allah beserta kita. Dan Maria dan Yusuf tahu kalau baby ini yang tidak berdaya ini, Yesus yang lahir di kandang itu, dititipkan kepada mereka dan dinamai Allah Immanuel, Allah beserta kita, maka Tuhan pasti beserta juga orang tuanya. Tuhan pasti serta menuntun orang yang melindungi baby itu. Immanuel, Allah beserta kita. Terlebih daripada itu, Allah yang hadir ini adalah Allah yang membawa damai sejahtera dan keselamatan. Kalau Tuhan menghadirkan Yesus, kalau Yesus lahir dari kisah hidup Maria, maka Maria sungguh percaya bahwa keselamatan mereka dijamin oleh Tuhan. Dalam Filipi, Paulus katakan dengan istilah spiritualitas kenosis. Apa itu spiritualitas kenosis? Spiritualitas pengosongan diri. Pengosongan diri, ego kita diletakkan, kesombongan kita diturunkan. Kalau saudara sekarang lagi kuliah, saudara akan mulai berpikir, Tuhan masa depan saya nggak ngerti mau jadi apa. Tetapi Tuhan saya berserah kepada Engkau. Berserah itu bulat hati kepada Tuhan. Oleh sebab itu saudara, izinkan saya memberikan 3 nasihat sederhana. Yang pertama, dalam menjalani hidup, saudara dan saya harus mengakui batas. Akui batas dengan jujur di hadapan Tuhan. Kalau kita punya anak, saudara juga membayangkan anak ini jadi apa besarnya. Saudara dan saya nggak tahu. Kalau saudara punya bisnis, bagaimana bisnis ini sukses, saudara juga nggak tahu. Tetapi pengakuan seperti itu, kerendahan hati seperti Maria itu membebaskan hati kita dari sebuah achievement dan kelelahan untuk bisa mengendalikan segala sesuatu, saudara. Banyak orang tidak tenang dalam hidupnya ya karena dia mau kendalikan semuanya. Itu menjadi repot. Saudara datang kepada Tuhan, tersungkur di bawah kaki Tuhan, dan katakan, Jesus, saya terbatas. Dan saya mau mengandalkan Engkau. Nasihat yang kedua, saudara. Do the best, lakukan bagian kita, hasilnya urusan Tuhan. Saudara, kadangkala kita mau kendalikan dari ujung hulu ke hilir kan? Tetapi dalam persoalan hidup kadangkala ya kita lakukan yang terbaik, bukan berarti berserah itu pasif tetapi aktif dalam hal ini.
Dan saudara letakkan dalam tangan Tuhan, Tuhan saya udah lakukan ini yang terbaik, tetapi urusannya ini hasilnya bagaimana? Urusan Tuhan. Saudara akan lebih tenang dalam hidup ini. Dan yang terakhir, pesan untuk kita. Berserah itu butuh latihan. Hidup ini lebih banyak yang bisa diprediksi atau tidak? Jawabannya tidak. Banyak situasi yang saudara dan saya tidak bisa lihat. Dan di sana kita melatih diri terus-menerus, bukan mengandalkan ego kita, tetapi mengandalkan campur tangan Tuhan dan rahmat Tuhan itu. Dan kita mulai mengganti pertanyaan mengapa yang penuh komplain, penuh dengan pertanyaan dan penuh dengan desakan sama Tuhan, dengan sebuah pertanyaan reflektif. Tuhan sedang kerjakan apa ya? Apa yang sedang Tuhan kerjakan yang tidak kita lihat, dan kita percaya pada pengerjaan tangan Tuhan, dan saudara dan saya akan jauh lebih tentram di dalam hidup. Allah jadi manusia agar manusia menjadi anak Allah. Yesus yang lahir 2000 tahun lalu itu sekarang ada dalam hati ibu bapak sekalian. Dan pertanyaan saya, apakah ibu bapak masih mau membawa egomu untuk menjalani hidup? Sebagai orang Kristen yang baik, seharusnya engkau berserah kepada Tuhan yang penuh rahmat. Yesus yang memberikan damai dan memberikan keselamatan di dalam hidupmu dan hidupku. Mari berjalan bersama Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri. Kita naikkan sebuah pujian. Kiranya pujian ini memberikan kekuatan, kesadaran bahwa yes God, aku mau berserah kepada Engkau. Saudara ingin berdoa kepada Tuhan, doa yang pertama, saudara harus mengakui, Tuhan saya nggak mampu ngurusin keluarga, ngurusin pelayanan, ngurusin pekerjaan. Saudara nggak sekuat itu, saudara. Tapi kita punya Tuhan yang tidak terbatas, bukan? Mari melalui pujian ini saudara memuji Tuhan bersama. Musim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Saudara, mari kita berdoa. Ini waktu yang baik saudara berdoa kepada Tuhan. Waktu yang tepat, momentum yang baik di akhir tahun saudara melihat kepada Tuhan yang penuh rahmat itu. Ungkapkan di hadapan Tuhan hal-hal yang mungkin begitu terbatas engkau kendalikan. Sampaikan kepada Tuhan bahwa engkau mau jadi rendah hati seperti Maria. Dan Tuhan menyapamu
Tuhan Allah yang penuh rahmat itu menyapamu hari ini Tuhan. Bapa di sorga, berkati jemaat-Mu di dalam ruangan ini Tuhan. Kadangkala kami begitu congkak di hadapan Tuhan. Namun kami belajar seperti Maria. Kami mohon rahmat Tuhan, merendahkan hati kami. Bapa berkati setiap mereka yang sedang bekerja. Berkati setiap mereka yang sedang mempersiapkan masa depan. Berkati setiap mereka yang sedang merintis keluarga baru, yang Tuhan baru anugerahkan anak. Berkati setiap mereka yang baru membuka bisnis mereka yang baru Tuhan. Berkati setiap mereka yang sedang menginvestasikan sesuatu modal mereka di satu tempat. Tuhan berkati mereka di tahun ini Tuhan. Ada yang mau liburan, bepergian ke tempat-tempat yang jauh, Tuhan juga memberkati. Bapa kami berdoa, kiranya Tuhan menolong untuk kami selalu terkonek kepada Tuhan. Bahwa Tuhan yang mengendalikan hidup kami, bahwa Tuhan yang penuh rahmat itu senantiasa akan menolong kami. Bagi mereka yang sedang putus asa, Tuhan menjamah mereka. Bagi mereka yang sedang berduka cita karena ditinggal orang yang dikasihi, Tuhan menjamah hati mereka dengan penuh belas kasihan. Tuhan peduli dengan setiap mereka yang hina, sederhana, yang juga mengalami kesulitan. Dan Tuhan datang menolong orang yang mengasihi dia. Tuhan kiranya memberkati. Mari kita pujikan sekali lagi pujian ini. Lebih luas Yes, Lord. dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Dengan sikap masih berdiri,